semua? Siap. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan Mayan Mulela sebagai moderator. Saya Carolina Palam sebagai pemateri pertama. Saya Desian Sejatatan sebagai pemateri kedua. Saya Brindili Ais sebagai pemateri keempat. Saya Nori sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja pada pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vodka. Vodka adalah minuman alkohol yang jernih dan tidak berwarna. Biasanya disuling dari gandum yang difermentasikan. Kandungan alkohol vodka biasanya antara 35% hingga 60%. Dari volumenya, vodka dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kayu pati atau gula seperti sorghum, jagung, rei atau gandum. Vodka juga dapat diklasifikasikan menjadi vodka tanpa rasa atau black vodka dan vodka rasa atau flower vodka. Masa fermentasi vodka. Masa fermentasi vodka biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 minggu. Proses ini melibatkan pembuatan vodka yang menyaring, padat dan menyisakan cairan dasar, menghasilkan etanol atau etil alkohol dengan kadar alkohol sedikit, yaitu 16% alkohol. Setelah proses fermentasi selesai, vodka akan melalui proses distilasi untuk meningkatkan kadar alkohol dan mencapai pemurnian yang diinginkan. Baik, yang berikut langkah-langkah proses fermentasi vodka. Yang pertama itu pembuatan bahan dasar vodka seperti gandum atau kentang diolah menjadi mash, yaitu campuran padi dan air. Yang kedua, fermentasi. Mash kemudian difermentasi dengan menggunakan ragi khusus dalam wadah yang tertutup dengan air. Yang ketiga, proses fermentasi. Selama fermentasi, ragi akan mengubah pati menjadi gula dan kemudian gula menjadi alkohol. Yang keempat, penghentian fermentasi. Fermentasi berhenti ketika air tidak lagi menggelembung dan berat jadi stabil selama beberapa hari. Yang kelima, penyaringan. Setelah fermentasi selesai, padatan akan disaring dan hanya cairan dasar yang tersisa. Yang keenam, distilasi. Cairan dasar kemudian didistilasi untuk meningkatkan kadar alkohol dan mencapai kemurnian yang diinginkan. Distilasi dapat dilakukan berapa kali tergantung kualitas vodka yang diinginkan. Baik, yang berikut sejarah vodka. Sejarah vodka sangat panjang dan penuh dengan tradisi. Vodka pertama kali muncul di Eropa Timur pada abad ke-8 atau ke-9. Namun, produksi vodka secara komersial baru dimulai pada abad ke-14. Awalnya vodka digunakan untuk tujuan medis sebelum akhirnya menjadi minuman yang populer. Selama berabad-abad, vodka telah berkembang menjadi minuman yang dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah proses pembuatan vodka. Yang pertama, fermentasi. Bahan baku seperti biji-bijian atau kentang difermentasikan untuk menghasilkan alkohol. Yang kedua, distilasi. Cairan hasil fermentasi kemudian distilasi beberapa kali untuk meningkatkan kadar alkohol dan menghilangkan kotoran. Yang keempat, yang ketiga, penyaringan. Vodka sari disaring melalui arang atau bahan lain untuk mencapai kejernihan dan kemurnian. Yang berikutnya adalah
jenis-jenis vodka. Yang pertama ada vodka plain. Vodka yang tidak memiliki rasa tambahan biasanya digunakan sebagai rasa dalam koktail. Yang kedua flavored vodka. Vodka yang telah ditambahkan dengan rasa buah, rempah atau bahan lainnya untuk variasi rasa. Yang selanjutnya premium vodka. Vodka berkualitas tinggi yang biasanya melalui proses distilasi dan penyaringan yang lebih cermat, seringkali memiliki harga yang lebih tinggi. Yang terakhir vodka organik. Vodka yang dibuat dari bahan organik tanpa bahan kimia tambahan, cocok untuk mereka yang mengutamakan produk alami. Ini contoh sahabat vodka. Yang selanjutnya vodka yang mempunyai flavor. Yang pertama Saboroka. Diberi flavor sejenis rumput yang hanya tumbuh di Polandia. Rumput ini merupakan makanan binatang bison yang hidup di sana. Minuman ini berwarna kuning-kuning. Yang selanjutnya Starker, yang mempunyai arti tua karena diaging selama kurang lebih 10 tahun di bekas aging wine, sehingga minuman ini mempunyai warna amber. Yang ketiga Persover, diberi flavor pepper, hibrid, capsicum, dan kale, sehingga minuman ini berwarna coklat tua. Yang keempat Jubileinea Asobaya, dicampur dengan brandy, madu, dan bumbu-bumbu. Yang berikut untuk merek vodka. Yang pertama dari Rusia ada Stolichnaya, kemudian dari Jerman ada Wolfsmith, kemudian dari Netherlands ada Bolskaya, terus Amerika Serikat ada Von Boston, kemudian Inggris ada Smirnoff, Swedia ada Absolut Jerman. Untuk cara menikmati vodka ada banyak cara. Yang pertama itu dingin. Vodka sering disajikan dalam keadaan sangat dingin untuk meningkatkan rasa dan tekstur. Biasanya disajikan secara dingin atau dengan cara underdog. Kemudian ada shot. Dalam tradisi Rusia dan Eropa Timur, vodka sering diminum dalam bentuk shot ditemani dengan dan ada koktail. Vodka dalam ada sering gabungan dalam banyak koktail dan terkenal seperti Bloody Mary, Martini, dan vodka tonic. Vodka tonic itu kayak campuran ada lime-limenya gitu. Thank you. If anyone want to ask, we will give an answer. Not attention or certain. Baik, kami sudah mempresentasikan kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kami mempersilakan teman-teman memberikan pertanyaan. 5 penanya. 5 penanya. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, berapa lama vodka itu bertahan dan apakah ada perubahan rasa ketika sudah disimpan lama? Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Yakub Musnani, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan teman-teman sudah menjelaskan tentang jenis-jenis vodka. Nah, di sini saya bertanya, jelas setiap minuman kan ada standar dan premiumnya. Coba kalian jelaskan tentang standar dan premiumnya dari kualitasnya, rasanya, dan proses pembuatannya. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 5 ingin bertanya tentang bagaimana regulasi dan standar kualitas vodka di berbagai negara. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Turbeina, perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan bertanya, apa perbedaan proses pembuatan vodka tradisional dan industri modern? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Apa saja jenis bahan baku selain gandum dan kentang
yang dapat digunakan untuk membuat vodka dan bagaimana hal itu mengaruhi rasa akhirnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, dari kelompok 1, pertanyaannya apa saja jenis bahan baku selain gandum dan kentang yang dapat digunakan untuk membuat vodka dan bagaimana hal itu mempengaruhi rasa akhirnya. Baik, yang pertama itu jagung, memberikan rasa yang lembut dan sedikit manis. Yang kedua, gandum hitam, itu lebih pedas dan kering, memberi kesan tajam atau manis di lidah. Yang ketiga, anggur, lebih halus dan sedikit buah-buahan, cocok untuk pecinta wine. Yang keempat, molasses, cenderung netral tapi bisa ada sedikit aroma manis atau rum lain. Yang kelima, quinoa, unik, sedikit earthy dan ringan. Yang keenam, sorghum, memiliki sedikit manis dan earthy, kadang digunakan untuk vodka gluten-free. Baik, dari kelompok 1 bisa menerima jawaban. Ayo. Pas. Pas. Baik, yang berikut kelompok 2. Apa perbedaan proses pembuatan vodka tradisional dan pembuatan vodka industri modern? Perbedaan proses pembuatan vodka tradisional dan industri modern itu yang pertama bahan baku. Kalau vodka tradisional itu umumnya menggunakan bahan lokal seperti kentang, gandum atau buah-buahan sesuai wilayah. Sedangkan vodka industri modern itu menggunakan bahan baku pilihan yang berstabilisasi seperti gandum dan jagung. Yang berikut ada fermentasi. Kalau vodka tradisional menggunakan metode alami, kadang tanpa pengawasan suhu yang ketat. Sedangkan vodka industri modern menggunakan kontrol suhu otomatis untuk hasil fermentasi yang stabil. Yang berikut ada destilasi. Vodka tradisional itu menggunakan alat sederhana seperti pot still. Proses bisa dilakukan beberapa kali secara manual. Sedangkan vodka industri modern menggunakan column still dan teknologi tinggi. Yang berikut penyaringan itu. Kalau vodka tradisional sering tidak disaring atau hanya sekali saring menggunakan arang kayu tradisional. Dan vodka industri modern sering disaring berkali-kali, bisa pakai arang aktif, pasir, silika atau teknologi nano atau untuk hasil sangat murni. Yang berikut cita rasa. Vodka tradisional lebih khas, kadang masih ada aroma bahan baku asli, sedangkan vodka industri modern lebih netral dan bersih. Yang berikut skala produksi. Vodka tradisional kecil, seringkali di rumahan atau lokal, sedangkan vodka industri modern itu menggunakan skala besar untuk distribusi global. Yang berikut teknologi. Vodka tradisional itu masih menggunakan teknologi manual, sedangkan vodka industri modern itu menggunakan alat modern dan otomatis. Baik, dari sekarang pertanyaan dari kelompok 4 dengan bunyi pertanyaan: berapa lama vodka itu bertahan dan apakah ada perubahan rasa jika sudah disimpan lama? Vodka dapat bertahan selama bertahun-tahun jika disimpan dengan benar, seperti disimpan sejuk, gelap, dan tertutup rapat. Memiliki masa simpan yang lebih singkat, sekitar 6 bulan dan hingga 2 tahun, karena bahan perasan yang ditambahkan dapat menjadi kurang stabil seiring waktu. Perubahan rasa. Setelah dibuka, vodka akan sedikit terkondensasi yang dapat menyebabkan sedikit hilangnya rasa tajam dan perubahan aroma. Jadi vodka itu bisa bertahan lama 6 bulan hingga 2 tahun. Tetapi jika vodka ini dibuka, maka vodka akan lebih bertahan lebih lama lagi dan rasanya akan berubah. Pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana regulasi dan standar kualitas vodka di berbagai negara? Standar kualitas vodka di berbagai negara umumnya memiliki kandungan
alkohol minimum sekitar 37,5 sampai 40% berdasarkan volume. Beberapa negara memiliki standar yang lebih ketat atau rekomendasi, sedangkan yang lain lebih fleksibel terkait bahan dan proses produksi. Kas. Lanjut. Pertanyaan dari kelompok 6, jelaskan standar dan premiumnya dari kualitasnya, rasa, dan proses pembuatannya dari jenis-jenis vodka. Ya, untuk jawabannya itu dari proses pembuatan vodka standar ya. Vodka standar itu lebih proses pembuatan itu mungkin tidak terlalu ketat dan juga menggunakan bahan-bahan yang lebih umum seperti tadi sorghum, terus ada kentang, ada gandum juga itu proses pembuatan vodka standar. Kalau untuk vodka premium itu mungkin proses pembuatannya lebih ketat atau intens, kemudian lebih menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas, kualitasnya lebih tinggi. Nah, kalau untuk kualitas rasa, vodka standar itu mungkin rasanya lebih tajam atau mungkin sedikit lebih pahit atau keras dan cenderung memiliki rasa yang lebih netral. Kalau untuk vodka premium itu mungkin rasanya lebih soft, lebih halus, lebih manis, seperti itu. Saya sudah menambah sedikit untuk vodka standar biasanya ditambahkan bahan kimia, sedangkan vodka premium itu tanpa bahan kimia. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Thank you. Thank you.